Ketua Hong memutuskan untuk mengusir Hyunwoo dari perusahaan Queen. Hae-in menghalangi tim keamanan saat mereka akan membawa Hyunwoo. Hae-in tak mengerti alasan Hyunwoo tetap bertahan di perusahaan meskipun ia telah dipermalukan. Hyunwoo menegaskan jika ia masih ingin berada di perusahaan tersebut, setidaknya Ketua Hong harus menemukan alasan logis untuk bisa memecatnya. 그렇다 치고 왜 버티는데? Bomja membawa Hyunwoo ke suatu tempat. Ia ingin meminta Hyunwoo agar tak berpisah dengan Hae-in. Hyunwoo lantas berkata jujur jika ia masih ingin berada di sisi Hae-in apapun caranya. Ia juga akan mengungkap siapa dalang di balik orang yang telah memfitnahnya. Bomja memiliki kecurigaan terhadap Seul-hee terkait masalah tersebut. Ia memberitahu jika Seul-hee telah menyembunyikan identitasnya selama 20 tahun, bahkan memiliki seorang putra. Bomja ingin agar Hyunwoo mau bekerja sama dengannya untuk mengungkap kebohongannya. Setelah mengetahui beberapa fakta dari detektif, mereka lalu pergi ke panti asuhan. Mereka menerima kesaksian jika Eun-sung sewaktu kecil pernah ditahan oleh polisi setelah ia meracuni seekor anjing. Dari beberapa clue, Hyunwoo mencurigai jika Seul-hee adalah ibu kandung Eun-sung. 맞아요. 나중에 걔도 입양 갔잖아요, 미국으로. Ketua Hong memberikan hak kuasa untuk Seul-hee agar ia bisa mengambil keputusan medis untuknya. Di samping itu, Bomja sangat marah kepada ayahnya saat tahu cincin warisan ibunya telah diberikan kepada Seul-hee. Terjadi perdebatan di antara mereka. Bomja mengungkap identitas Seul-hee yang sebenarnya. Namun Ketua Hong tak percaya dan menganggapnya gila. Ketua Hong memukul Bomja ketika ia menjambak rambut Seul-hee. Ketua sudah tersihir oleh Seul-hee. Ia bahkan tak segan mengusir Bomja. 회장님, 죄송한데. Bomja menangis terisak karena tak percaya jika ayahnya lebih memilih wanita tersebut. Di samping itu, Bomja berhasil mengumpulkan beberapa helai rambut Seul-hee dan Eun-sung untuk dilakukan tes DNA. Hari ini adalah perayaan untuk pesta ulang tahun Ketua Hong. Para tamu dan keluarga telah berkumpul di aula. So-chul dipercayai untuk memberikan sambutan dalam perayaan. So-chul memberikan pertunjukan konyol yang membuat ibu dan ayahnya malu. Dalam perayaan itu, Eun-sung dan komplotannya mulai melakukan rencana besar. Grace terlihat menyuruh operator untuk mematikan CCTV. Sementara Dae-hee terlihat tengah kabur ke luar negeri. So-chul terlihat panik mencari Dae-hee saat mengetahui hal itu. Ketika bermain janggi, Ketua Hong diberi kabar oleh Hyunwoo jika berdasarkan hasil tes DNA, Eun-sung dan Seul-hee memang memiliki hubungan darah. Ia meminta agar Ketua mencabut hak konversi, karena mereka telah mengambil 9,6% saham direksi melalui perjanjian penyitaan. Seul-hee mencelakai Ketua Hong dengan memberikannya obat. Setelah bereaksi, perlahan obat itu akan membuatnya lumpuh. Seul-hee mengatakan jika surat pemberian kuasa bisa membuat ia menjadi wali sahnya. Seul-hee berhak bersuara jika ia koma. Setidaknya 2 atau 3 bulan ia harus koma sebelum mati. Ketua Hong merasa menyesal atas perlakuan buruknya kepada Bomja. Ia kembali mengingat momen bahagia ketika bersama putra dan putrinya sebelum ia tak sadarkan diri. Tak ada satupun keluarga Ketua Hong yang bisa menemuinya secara langsung saat ia di rumah sakit. Pengacara Han menyampaikan jika hanya Seul-hee yang berhak karena ia adalah wali sahnya. Ia berhak membuat keputusan apapun mewakili ketua saat tak sadarkan diri. Semua keluarga Hong semakin murka saat mengetahui semua kebohongan yang Seul-hee dan Eun-sung telah rencanakan. 님께서 직접 위임장 작성하시는 영상이 있습니다. 너 뭔 짓을 한 거야? Kini perusahaan Queen telah resmi diambil alih. Industri bisnis kini telah dikejutkan dengan keluarga konglomerat yang telah kehilangan kekuasaan. Dalam rapat pemegang saham, sebanyak 68,8% bahkan mendukung pemecatan semua keluarga Queen. 모르지. 지금 기자들도 행방을 모른대요. Dugwan sangat khawatir setelah ia melihat berita itu dari media.
Hatinya hancur saat memikirkan kondisi Hyunwoo, bagaimana beratnya ia menghadapi cobaan itu. 집거를 왜 해요? 집거를. 그 큰 바람 앞에 혼자 서 있을 거 생각하면 Duguan, kakak dan rekan ayahnya menyambut kedatangan Hyunwoo saat ia terlihat pulang ke desa Yongduri. Mereka bahagia melihat kondisi Hyunwoo yang baik-baik saja. Hyuntae dan Misun keceplosan. Ia mengatai keluarga Queen. Menurut mereka, keluarga itu berhak menerima karma tersebut. Keduanya lantas terkejut saat tahu jika keluarga Queen yang mereka bicarakan ada di hadapan mereka. Diketahui untuk sementara mereka akan tinggal di desa Yongduri dan menumpang di rumah Hyunwoo. Dalam sebuah epilog, ketika ia tahu jika Hyunwoo masih menginginkan Hae-in untuk berada di sisinya, ia tersentuh dan tak bisa membendung air matanya. Pernyataan itu membuat ia semakin bertekad untuk memiliki harapan hidup. 그게 울 일인가?